Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, marilah kita membahas tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wudhu. Yang pertama, wudhu sebaiknya tidak dilakukan di dalam kamar kecil atau di toilet. Kenapa begitu? Orang yang wudhu di dalam toilet akan terhalang tidak bisa membaca basmalah, karena membaca basmalah di dalam toilet tidak diperbolehkan, karena ini adalah termasuk asma Allah yang mulia, menyebut bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, wudhu di toilet sebaiknya dihindari supaya kita bisa memenuhi kesunahan-kesunahan wudhu yang diantaranya adalah membaca basmalah. Yang kedua, pada saat membasuh muka, sebagian orang tidak teliti dalam membasuh di pelipis bagian kanan atau di bagian atas. Semuanya ini adalah hal yang termasuk diwajibkan untuk dibasuh dalam wudhu. Orang yang wudhu hanya membasuh di bagian tengah sini saja maka belum cukup, karena tidak sampai pada bagian samping kanan dan samping kiri. Oleh karena itu, orang wudhu harus memenuhi semua batas-batasnya. Batas atas adalah tempat tumbuhnya rambut pada orang yang normal, yang bawah harus berada di bawah dagu. Di sini termasuk terkena basuhan wudhu. Antara telinga kanan dan telinga kiri juga harus terbasuh airnya. Yang ketiga, saat membasuh kedua tangan, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa membasuh kedua tangan diharuskan memulai dari ujung tangan kemudian berakhir di siku. Ini adalah tidak ada penjelasan dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih membebaskan orang untuk membasuh baik mulai dari atas sini ke bawah atau dari siku ke bawah, tidak ada masalah. Yang penting ilal mirfaqaini yang dalam ayat Al-Quran itu di kitab-kitab fikih dikatakan adalah ila, itu maknanya adalah ma'a, artinya beserta. Orang yang wudhu harus membasuh besertaan dengan kedua sikunya, tidak boleh hanya sampai di tengah sini. Oleh karena itu, orang yang punya baju yang agak ketat harus benar-benar bisa terbuka. Yang berikutnya, pada saat membasuh tangan harus diperhatikan bagaimana kukunya. Kukunya ini jangan sampai ada kotoran-kotoran hitam yang berada di bawah kuku, ataupun ada cat kuku yang warna putih, warnanya bling-bling dan lain-lain, semuanya itu bisa menghalangi air sampai kepada kuku. Kemudian henna kalau yang murah itu insya Allah bisa tembus ke kulit, karena ini adalah hanya sebagai bekasnya saja atau sesuatu yang nempel yang tidak ada dzatiyahnya. Tapi berbeda dengan yang kalau kita sentuh ada rasanya. Kalau kita sentuh begitu berarti itu ada bendanya. Kalau ada bendanya maka bisa menghalangi air ke dalam kulit saat kita wudhu. Bagi para perempuan, yang perlu diperhatikan adalah make up. Make up ini make up yang waterproof, termasuk eyeliner, eyeshadow, terus kemudian make up yang tebal. Itu semuanya menghalangi air sampai kepada kulit. Hal ini menghalangi orang bisa menyampaikan airnya ke kulit muka sehingga wudhunya menjadi tidak sah. Teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah pada saat mengusap air ke sebagian kepala, itu bagi para pemakai pomade atau minyak rambut, apabila baru saja dipakai dan minyaknya ini karena bisa bertentangan dengan air, maka harus agak ditekan yang lebih keras supaya airnya bisa nempel ke kulit, yang kulit ini tidak terkena dengan minyaknya pomade atau minyak rambutnya. Para teman-teman sekalian, berikutnya pada saat membasuh kaki. Pada saat membasuh kaki, air ini harus sampai ke seluruh permukaan kulit dan kuku yang tampak pada kaki, mulai dari ujung kaki sampai ke kedua mata kaki. Nah, pada saat membasuh ini, apabila memakai gayung misalnya, jangan sampai airnya ini dituangkan sedangkan kakinya masih nempel di lantai, sehingga bagian bawahnya itu basah, tapi bukan karena basahan wudhu, tapi karena basahan air-air yang berada di lantai kamar mandi atau di tempat wudhu. Oleh karena itu, pada saat membasuh kaki, kakinya perlu diangkat supaya airnya bisa merata ke semua anggota kaki. Para teman-teman sekalian, pada bagian atasnya sebaiknya agak naik ke atas sampai ke mata kaki, kemudian naik sampai ke atas betis. Hal ini untuk
menyempurnakan wudhu seseorang sehingga yang terbasuh ini adalah menjadi sangat banyak, nanti akan berpengaruh besok dia akhirat, karena hurun muhajjalin, orang ini akan pancaran seseorang itu akan semakin tinggi apabila yang dibasuh semakin banyak. Hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wudhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.